Selamat pagi pemirsa, Kilas Nusantara kembali hadir pagi ini. Untuk menemani Anda memulai aktivitas, 3 informasi telah kami rangkum untuk Anda. Pemirsa, berita pertama terkait kasus COVID-19 yang kembali memuncak lantaran subvarian Omikron BA4 dan BA5 yang mewabah di berbagai wilayah tanah air. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan akan pentingnya pemakaian masker baik di ruang terbuka maupun tertutup. Selanjutnya, masih dalam suasana Idul Adha 1443 Hijriah, pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengawasi proses pemotongan hewan kurban di tengah wabah PMK yang menyerang hewan ternak, serta petugas veteriner dan dokter hewan yang disebar untuk memastikan seluruh proses pemotongan hewan kurban sudah melalui proses antemortem dan postmortem. Sementara itu, sebuah sekolah yang terletak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar penyembelihan hewan kurban. Kegiatan itu sebagai upaya menumbuhkan penguatan pendidikan karakter dan solidaritas siswanya. Mari kita saksikan ketiga beritanya berikut ini. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta pada Minggu 10 Juli berlangsung khidmat, sekalipun dihadiri oleh ribuan umat muslim termasuk Presiden Joko Widodo. Usai pelaksanaan sholat Id, Presiden menyerahkan 1 ekor sapi berjenis limosin seberat 1 ton lebih sebagai hewan kurban kepada pengurus Masjid Istiqlal. Saat memberikan sambutan pada penyerahan tersebut, Presiden mengingatkan masyarakat Indonesia untuk kembali memakai masker, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Imbauan ini berdasarkan angka kasus COVID-19 yang kembali bergerak naik di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, dengan adanya subvarian Omikron BA4 dan BA5. Presiden pun kembali mengingatkan jajaran pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten kota dan juga jajaran keamanan dari TNI dan Polri untuk kembali menggencarkan vaksinasi booster. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa COVID masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan. Dan juga utamanya untuk kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi. Presiden ingin aturan protokol kesehatan kembali menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga kegiatan masyarakat dapat berjalan normal tanpa adanya kenaikan kasus baru COVID-19. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan seluruh proses pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1443 Hijriah telah melalui proses antemortem dan postmortem. Pemotongan hewan kurban di tengah merebaknya virus penyakit mulut dan kuku atau PMK telah dilakukan sejak 9 dan 10 Juli di 103 rumah pemotongan hewan atau RPH serta 17.800 tempat umum yang tersebar di 38 kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mendata dari seluruh tempat pemotongan hewan tersebut, hewan kurban jenis sapi berjumlah sebanyak 77.000 ekor. Di setiap tempat pemotongan hewan kurban, petugas veteriner dan dokter hewan bersiaga dan berkeliling melakukan pengawasan antemortem sebelum pemotongan hewan kurban dan pengawasan postmortem yang dilakukan setelah hewan kurban selesai dipotong. Dan itu didampingi oleh teman-teman petugas dari medik dan paramedik. Seperti saat ini kita pakai baju apron lengkap untuk kita melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem pada ternak kurban pada tahun ini. Itu kan kalau dihitung kan jumlahnya sebenarnya kita paramedik veteriner 1.500-an, dokter hewan 150, artinya kan total sekitar 2.500 kurang ya. Nah padahal titiknya ada tadi Ibu, artinya memang harus membagi tempat ini, jadi tidak satu ini di satu tempat. Ya, cuman sebenarnya di satu tempat mungkin motong sapi cuma 2, 3, kadang 1 gitu.
PLT Gubernur Emil Elestianto Dardak mengakui akan terus berjibaku mengawasi dan menangani wabah PMK. Terdata, sebanyak 360.000 sapi di 38 kabupaten kota di Jawa Timur terjangkit PMK. Penyediaan fasilitas pengobatan akan terus dipercepat, termasuk pelaksanaan vaksinasi PMK yang dinyatakan telah mendekati 90%. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ada hikmah lain yang didapat saat sejumlah pelajar ikut serta dalam pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha di Dusun Talun, Desa Pagersari, Kecamatan Telogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Minggu 10 Juli 2022, para siswa dari SMK Bumi Pala atau MIPA Parakan di Kabupaten Temanggung berkesempatan mendapatkan pengetahuan untuk menumbuh kembangkan penguatan pendidikan karakter serta solidaritas. Setiap siswa dilibatkan dalam proses pemotongan hewan hingga pendistribusian daging kurban ke masyarakat. Pengelola sekolah dari Yayasan MIPA, AFT Wardani, mengatakan dalam kegiatan ini, para siswa mempraktikkan teori yang didapat di sekolah. Mereka juga merasakan hikmah dari kegiatan berkurban. Membelajarkan anak-anak bagaimana menangani hewan kurban mulai dari tata cara pemotongan, tata cara mengelola, membagikan kepada warga, supaya anak-anak bisa ikut merasakan bagaimana bisa bersosial dengan warga. Karena karakter ini memang diperlukan, tidak bisa dibentuk secara instan, tapi memang harus melalui proses. Saya sangat senang mengikuti kegiatan ini karena dengan adanya kegiatan ini saya dan teman-teman belajar banyak hal, mulai dari tata cara penyembelihan hewan kurban dan pembagian hewan kurban, dan tentunya sesuai dengan syariat agama Islam. Kepala Dusun Talun Sugati mengapresiasi keterlibatan siswa SMK dalam acara pemotongan hewan kurban saat Idul Adha ini. Selain mempelajari tata cara pemotongan hewan, para siswa juga bisa belajar bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Siswa-siswa itu bisa bersosial di masyarakat, mengenal masyarakat, kegiatan di masyarakat itu seperti apa. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswa. Adapun tujuan lain dari keterlibatan siswa dalam kegiatan pemotongan hewan ini adalah mendorong mereka untuk memiliki jiwa yang ikhlas, serta kreatif dalam mengumpulkan uang, sehingga suatu saat bisa berkurban dengan menyembelih hewan bila Idul Adha tiba. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah, pemirsa, informasi tentang membentuk karakter siswa melalui pemotongan hewan kurban tersebut sekaligus mengakhiri Kilas Nusantara pagi hari ini. Namun, Anda tetap bisa mengakses informasi lainnya yang terdapat dalam portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran UCTV kami. Pemirsa, Kilas Nusantara akan kembali hadir malam nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan menyajikan 3 informasi pilihan lainnya. Selamat pagi dan semangat beraktivitas.